Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Sudah bukan menjadi rahasia bahwa pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan menjalin kerjasama di berbagai bidang strategis. Eratnya hubungan dan kerjasama bilateral antara Joko Widodo dan Korea didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki masing-masing. Selain itu, kemajuan ekonomi dan politik kedua negara yang sangat baik juga turut membuka peluang kerjasama di berbagai sektor semakin terbuka lebar. Salah satunya melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bekerja sama untuk mengembangkan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan. Kondisi sampah laut dan plastik yang mengancam kesehatan keanekaragaman hayati laut, industri dan masyarakat menjadi isu global yang harus ditangani dengan melibatkan berbagai pihak dan negara. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kerjasama yang akan dilakukan dengan Pusan National University Korea Selatan melalui pendirian Pusat Kerjasama Teknologi Kelautan Ramah Lingkungan. Bersama Presiden PNU, Cha Jong-in, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustav Manopo, akan bekerja sama mengembangkan teknologi di kalangan kapal dan sektor kelautan kedua negara. Pengurangan sampah laut dan plastik relevan dengan salah satu kebijakan ekonomi biru KKP, yaitu membersihkan lautan melalui partisipasi para nelayan. Kami menyebutnya program Bulan Cinta Laut, ujarnya pada Jumat 2 Juni. Kerjasama ini adalah langkah awal untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana menciptakan laut yang lebih sehat melalui pemanfaatan teknologi yang dapat mengurangi sampah laut dan plastik, sehingga akan berkontribusi pada konservasi lingkungan laut, pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, serta pencapaian target nasional untuk mengatasi volume sampah plastik. Victor juga mengapresiasi atas kemajuan kerjasama yang telah dirintis dan menjadikan momentum ini sebagai upaya bersama untuk mengatasi masalah sampah laut dan sampah plastik di lautan Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Presiden PNU Jong Icha mengungkapkan bahwa Hydrogen Ship Technology Center menjadi contoh kapal ramah lingkungan untuk mengumpulkan dan mengolah sampah laut yang mengapung di laut. Hydrogen Ship Technology Center mengajukan perjanjian ini ke Pusan National University. Dan Profesor Jae-Ming Lee sebagai Kepala Hydrogen Ship Technology Center menerima dukungan administrasi dan keuangan dari pemerintah untuk sumber daya dan pengembangan di bidang kapal hidrogen, terangnya. Selain itu, Hydrogen Ship Technology Center menarik perhatian besar di dalam dan luar negeri karena mempromosikan proyek pengembangan dan menjadi contoh kapal ramah lingkungan yang mengumpulkan dan mengolah sampah laut yang mengapung. Kedepan, Pusan National University akan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat penelitian bersama di tingkat internasional dalam bidang teknik, lingkungan, dan kelautan. PNU juga akan mengadakan pertukaran mahasiswa ataupun kerjasama dalam pengembangan kebijakan maritim dan kebijakan ramah lingkungan. Jong Icha berharap Korea dan Indonesia dapat mempertahankan kemitraan yang akan memberikan kontribusi bagi masyarakat internasional, seperti penyelesaian masalah sampah laut melalui kerjasama di masa mendatang. Pusan National University terus berkembang dan berhasil menjadi universitas yang terkemuka di bidang hidrogen dan energi ramah lingkungan. Hydrogen Ship Technology Center yang berada di tengah menjadi penghubung dan wadah untuk pertukaran dan kerjasama dengan Indonesia. Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.